sehingga ia berdusta. Yesus manusia. Dan apakah dia berdosa? Ya, dia berdusta. Apa buktinya dia berdosa? Di dalam kitabnya sendiri, kitabnya Kristen, Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Apakah itu betul? Salah. Kata siapa? Paulus. Di mana tertulis? Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, hukum Taurat telah batal. Siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Tinggal Anda pilih. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Anda lihat tidak cerita di mana kemudian Yesus mengatakan, andai saja bisa kau tidak usah lahir. Siapa yang dikatakan? Yudas. Artinya dia menyesal. Di dalam. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya. Semoga di tahun yang baru, di 1 Januari 2024, kita semua sehat selalu, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baru saja kita menyaksikan sebuah video debat di mana Yesus dituduh sebagai pembohong agar dia bisa membenarkan agamanya, bahwa agamanya itu paling benar. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang dia ambil dalam Lukas 16 dengan perikop setia dalam perkara yang kecil dan nasihat. Di sini Yesus berbicara di depan orang-orang Farisi. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi di ayat 14 dalam Lukas 16. Ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi dia sementara berbicara dengan orang-orang Farisi yang mencemoohkan Yesus, sehingga Yesus berkata kepada mereka, ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ada begitu banyak orang-orang membenarkan dirinya di hadapan pengikutnya, seolah-olah dia paling benar, seolah-olah agamanya paling benar. Nah, ini sebenarnya penipuan iblis untuk menghalangi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Saudaraku yang terkasih, ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Tuhan melihat setiap hati kita, saudara. Cara untuk membawa orang kepada agama itu harus dimulai dari hati yang bersih. Makanya banyak orang-orang yang pindah percaya Yesus karena Tuhan pilih mereka. Sehingga saudara yang terkasih, di ayat 16 Yesus berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Memang hukum Taurat itu diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel, karena pada waktu itu semua bangsa di dunia adalah bangsa kafir, sehingga Tuhan memilih bangsa Israel dan Tuhan memberikan hukumnya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu semua bangsa selain bangsa Israel itu adalah bangsa-bangsa kafir. Sehingga Tuhan yang benar adalah Yahweh, yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa mengatasi alam semesta. Sebagaimana dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menduduki tanah perjanjian dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Makanya di ayat 16 Yesus berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Artinya hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu berlaku sampai kepada Yohanes. Setelah itu Alkitab berkata, saya baca kembali ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Kerajaan Allah diberitakan itu, saudara kekasih, bicara tentang hukum kasih karunia. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu melakukan hukum Taurat untuk bisa menuju kepada hidup yang kekal. Makanya saudaraku yang kekasih, Yesus itu tidak berbohong, karena memang Yesus sementara bicara dengan orang-orang Farisi. Dan memang sampai hari ini hukum Taurat itu masih berlaku bagi bangsa Israel. Tidak ada yang dibatalkan sampai hari ini. Namun untuk menyelamatkan manusia dari dosa, kerajaan Allah itu harus diberitakan. Nah, siapakah kerajaan Allah itu? Dia bernama Yesus yang punya kerajaan Allah. Dia datang dari sorga, dia kembali ke sorga. Dia membuka pintu menuju sorga lewat kematiannya di kayu salib. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi, Yesus tidak berbohong. Kalau Anda menuduh Yesus berbohong hanya untuk membuktikan agama saudara benar, itulah satu kekeliruan besar yang dikerjakan oleh iblis untuk menghalangi manusia supaya tidak boleh masuk surga, karena setan tidak mau masuk neraka sendiri. Sehingga mulai banyak penghuni neraka mulai berkembang di mana-mana dengan meninggalkan Yesus. Tidak ada satu nabi pun yang bisa mengampuni dosa selain Yesus. Makanya saudara yang tadi dikutip Efesus 2, ini tidak bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Efesus 2 saya mulai dari ayat yang 11, dengan perikop dipersatukan di dalam Kristus. Di dalam hukum Taurat manusia dipersatukan Allah dengan hukum Taurat. Tapi sejak kerajaan Allah diberitakan, orang-orang dipersatukan Tuhan dengan Kristus. Jadi Kristus adalah jembatan menuju surga, karena dialah juru selamat manusia. Di ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi pada waktu itu orang-orang di luar bangsa Israel adalah orang-orang yang tidak bersunat, yang adalah menjadi musuh Allah karena dosa. Namun saudara, di ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi orang-orang di luar bangsa Israel pada waktu itu tidak punya pengharapan, tidak punya hak mendapat janji dari Allah, tidak bisa, karena statusnya berdosa, dan tidak ada satu hukum yang bisa menyatukan mereka dengan Tuhan, karena yang punya hukum Taurat itu cuma bangsa Israel. Saya baca ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Jadi kita yang jauh dari Tuhan karena dosa, sekarang dekat dengan Tuhan karena darah Kristus. Darah Kristuslah yang menyatukan kita dengan Allah di dalam sorga. Jadi Yesus tidak berbohong. Karena Yesus sementara berbicara dengan orang-orang Farisi, dan memang hukum Taurat tidak dibatalkan sampai hari ini. Tapi orang-orang yang percaya Yesus, hukum Taurat tidak berlaku. Makanya di ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah persatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kita lihat di sini, dia memberikan damai sejahtera. Ya, dia yang merubuhkan tembok pemisah itu, perseteruan kita dengan Allah itu darah Kristus itu rubuhkan. Dan kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Makanya di ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Garis bawahi, dengan segala perintah. Jadi saudara, Yesus tidak berbohong. Dia mati itu menggagalkan, saudara perhatikan, membatalkan maksudnya. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Perintah mata ganti mata tidak berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Di zaman Taurat, untuk pengampunan dosa harus korbankan darah domba. Itu tidak berlaku lagi bagi orang yang percaya Yesus. Karena satu kali pengorbanannya di atas kayu salib, untuk selama-lamanya mereka yang percaya kepada Yesus, mereka menerima anugerah keselamatan. Jadi Yesus tidak berbohong. Hanya iblislah yang suka memutarbalikkan kenyataan. Iblislah yang memakai banyak orang untuk membodohi umat-umat manusia. Jadi di zaman Taurat, manusia diselamatkan melakukan hukum Taurat. Karena itu bukan iman, tapi sebuah praktek bagaimana mereka melakukannya. Tapi orang yang percaya Yesus, dia beriman kepada Yesus, dia ditebus oleh darah Yesus, maka dia menerima anugerah keselamatan. Saudaraku yang terkasih, makanya di sini ketentuan-ketentuan ini, saudara, perintah ini sudah dibatalkan. Hukum Taurat tetap berlaku bagi bangsa Israel, tapi dibatalkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Mata ganti mata tidak berlaku. Ada banyak perintah-perintah di hukum Taurat tidak berlaku bagi orang yang percaya Yesus. Karena hukum Taurat salah satu, salah semua. Tapi kalau dihukum kasih karunia, mana yang salah itulah kita perbaiki. Indahnya hidup dalam hukum kasih karunia. Ya, jangan saudara berpikir hukum kasih karunia juga mudah, tidak. Di zaman Taurat, orang melakukan perzinahan itu baru dilempari dengan batu. Tapi di zaman anugerah Tuhan berkata, kita melihat dan mengingininya saja sudah berzina. Tapi saudara, kita menerima anugerah keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang yang percaya Yesus. Kalau berlaku bagi orang yang percaya Yesus, untuk apa Yesus datang? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah berbohong. Dia juru selamat dunia. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Silakan Anda boleh membenci dia, tapi dia yang punya kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Semoga banyak orang Tuhan Yesus tangkap untuk menerima anugerah keselamatan. Haleluya, salam kemenangan iman.